Di Gaza saja penembakan terus terjadi oleh drone gitu ya. Ya nggak ada gencatan senjata atau perdamaian sesaat itu nggak ada gitu. Apa yang terlontarkan dari mulut mereka itu alhamdulillah ketika misalnya melihat mendengar kabar saudaranya ada yang Iya. syahid gitu ya. Ya harusnya menjadi momentum untuk kaum muslimin kita menggapai kemenangan yang hakiki gitu ya. Benar-benar. Ya itu tadi apa? Terbebas dari penjajahan. Assalamualaikum teman Tiara. Apa kabarnya kalian semua? Ketemu lagi di podcast spesial Ramadan. Nah, kita udah mulai masuk hari-hari terakhir Ramadan ya. Gimana nih kalian punya plan nggak buat mudik? Seneng ya yang seneng ya yang bisa mudik, ketemu saudara jauh, ketemu teman-teman mungkin di kampung halaman. Vibes-nya tuh kayak wah gembira banget ya. Hari kemenangan bertemu dengan orang-orang tersayang. Tapi tahu nggak teman-teman, ada loh saudara-saudara kita yang nggak punya privilege yang sama kayak kita gitu ya. Kita masih bisa nih ketemu sama saudara-saudara kita, bisa ketemu teman-teman kita. Tapi ada saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain yang mereka jangankan ketemu saudara ya, rumah saja tuh tidak punya. Kenapa? Karena rumah mereka tuh hancur dibombardir oleh tentara penjajah. Mereka terpisah jauh dari keluarga mereka gitu ya. Bahkan bukan hanya terpisah wilayah, bahkan terpisah dunia akhirat. Seperti itu ya. Nggak kebayang ya kalau kita itu ada di posisi mereka. Yang kita sahur nggak punya tempat tinggal, mau makan aja susah, minum aja susah gitu ya. Di episode kali ini kita mau bahas nih tentang kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Nah, seperti biasa aku bersama narasumber. Beliau ini adalah seorang aktivis muslimah yang memang peduli pada kondisi di Palestina. Beliau adalah orang di balik akun Instagram @afifah yang memang itu isi Instagramnya itu membicarakan soal Palestina. Langsung aja kita sambut ya Mbak Oom. Assalamualaikum Mbak Oom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Oom. Selamat datang ya Mbak Oom di podcast spesial Ramadan. Ya, alhamdulillah. Makasih ya undangannya. Iya. Gimana kabarnya Mbak Oom? Alhamdulillah di Ramadan mau akhir ya. Mau akhir ya Mbak, benar. Alhamdulillah Allah berikan banyak kenikmatan ya di sini kita walaupun ya semua orang pasti dapat ujian masing-masing ya di Indonesia ataupun tadi di Palestina, tapi semua harus disyukuri gitu ya dan kita menjalaninya dengan kesadaran sepenuhnya. Masya Allah. Ya tadi ya Mbak ya. Kita tadi kan di opening sedikit aku bahas tuh ya. Kalau memang ya Masya Allah kita di sini kita punya privilege bisa aman gitu ya Mbak ya. Kita bisa buka puasa dengan nyaman, sahur dengan nyaman, bahkan masih bisa berkumpul dengan keluarga besar gitu ya. Sedangkan kalau saudara-saudara kita yang di Palestina sana itu kondisi tuh berbanding terbalik gitu ya Mbak ya. Betul. Itu kan kayak ya Allah, kalau kita di posisi mereka itu belum tentu kita bisa support mereka gitu ya Mbak ya. Mungkin karena Mbak Om memang sangat concern dengan berita-berita di Palestina tentang saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin bisa diceritakan nggak Mbak, bagaimana sih kondisi saudara-saudara kita di Palestina saat ini? Ya. Kalau kita mengikuti perjuangan saudara-saudara kita di Palestina yang mengalami penjajahan bukan cuman kemarin ya dari mulai 7 Oktober itu ya, tapi sudah hampir 74 tahun mereka menjalani penderitaan dan juga ya perjuangan yang luar biasa ya, dijajah oleh kaum kufar Zionis Israel. Dan kalau kita lihat kondisi terkini juga tidak membaik gitu ya sebenarnya, walaupun ada gencatan senjata kemarin ya sempat, dan itu memang hanya berlangsung 42 hari kalau tidak salah ya, dan seharusnya sih sudah selesai ya 1 Maret kemarin. Tapi memang kalau di Gaza itu kondisinya tidak seburuk yang sebelumnya memang ya, sudah ya mungkin karena masuk bulan Ramadan, kaum muslimin juga sudah capek, kita pun ya jangankan di sana ya, kita yang mengikuti itu juga luar biasa namanya sesama saudara
satu tubuh, kita pasti merasakan hal yang sama, kita juga capek gitu. Jadi dengan adanya gencatan senjata gitu ya, itu seolah menjadi angin segar Iya benar bagi benar. kita yang benar-benar ngikutin itu gitu Heeh, ya. heeh, heeh. Melihat sehari-hari mereka setiap ketika buka sosmed misalnya ya, dari akun-akun para jurnalis di Mm-mm. sana itu luar biasa gitu ya. Eh, apa namanya, kekerasan dan juga ya udah di luar nalar lah gitu, di luar manusia gitu ya. Itu luar biasa, secara mental itu kan ke kita juga ngaruh gitu ya. Nah, ketika ada tadi kabar gencatan senjata, tentu disambut luar biasa oleh, Positif ya tadi iya intinya. gitu ya, eh, jangankan oleh saudara-saudara kita di sana yang benar-benar setiap hari merasakan kepedihan gitu ya, ya oleh mungkin sebagian besar juga masyarakat atau kaum muslimin ataupun para eh, apa namanya, masyarakat yang pro terhadap perjuangan umat Islam di Palestina gitu ya. Itu juga seperti ada angin segar gitu. Kita tidak istilahnya ya Allah, banyak gitu ya dari kalangan nggak cuma kaum muslimin ya, aktivis kemanusiaan gitu ya, dari berbagai penjuru dunia, mereka eh, pontang panting gitu ya, Mm-mm. melakukan apa yang bisa mereka lakukan gitu. Jadi ketika sedikit ada angin segar ini gitu ya, semua seolah merasakan udah capek kan, wah gitu, lega gitu ya. Mm-mm. Tapi ternyata kan dari awal gencatan senjata aja banyak yang dilanggar gitu oleh Israel ya, oleh Israel tuh. Dari hari pertama pun gitu ya, yang harusnya sudah kesepakatan Mm-mm. dengan Hamas gitu dan juga dipelopori oleh negara-negara Arab seperti Qatar gitu ya. Israel ya namanya kita tahu ya, bangsa yang sudah sama Allah dicap gitu ya, mereka itu tidak bisa dipegang kata-katanya, tidak bisa dipegang janjinya, ya mereka melakukan banyak pelanggaran, tetap melakukan penembakan-penembakan gitu ya, bahkan sampai hari ini gitu ya. Maksudnya selama perjanjian gencatan senjata itu, pertukaran apa, pertukaran tawanan gitu ya, mereka banyak melakukan pelanggaran dan itu blaming ke Mm. Hamas gitu ya. Jadi sebenarnya ya apa keuntungan yang didapatkan oleh warga Palestina, sangat sedikit sebenarnya. Dari ya sedikit, maksudnya tadi ya ada keuntungan mungkin ya sedikit, bisa bernapas Bernafas lega, lega. paling tidak bisa Heeh. menyambut Ramadan sedikit Iya tenang gitu benar-benar. ya. Nah kemudian sampai sekarang kondisi terakhirnya malah penembakan terus terjadi ya di Gaza ya. Hmm. Di Gaza, belum kita ngomongin yang lain, wilayah Iya iya. Palestina yang lain. Di Gaza saja penembakan terus terjadi oleh drone gitu ya. Kemudian terakhir minggu ini gitu ya, diputus apa namanya, diblokade lagi bantuan kemanusiaan gitu ya, Hmm. sehingga aktivis-aktivis kemanusiaan kan pada turun lagi tuh di negara-negara barat ya. Ada yang dari di Copenhagen tuh ya, 1.000 aktivis kemanusiaan, mereka Hmm, iya. merangsek ke perusahaan ekspedisi yang Mm-mm. akan memberikan apa namanya, ya ekspedisi senjata ke Israel gitu ya. Maksudnya luar biasa sebenarnya ya, tanggapan banyak masyarakat dunia juga, mereka juga sudah habis-habisan gitu. Iya benar-benar. Emang Israel ini sekarang jadi musuh bersama Bersama ya, ya. jadi musuh bersama. Nah itu kondisi di Gaza, belum kondisi di wilayah lain. Jadi ketika diumumkannya gencatan senjata, justru di wilayah lain di Palestina seperti tepi barat gitu Mm-mm. ya, atau di Nablus, itu jadi pindah gitu. Gaza sedikit istirahat di bomnya, pemboman itu pindah ke tepi Oh. barat. Jadi ganti tempat doang gitu ya. Iya. Jadi ketika ada misalnya 60 sandera dari Palestina, dari Gaza dibebaskan gitu ya, sandera dari Palestina dibebaskan, diambil lagi 120, dua kali lipat gitu dari tepi barat gitu, diambil lagi, diculikin lagi eh, para ya umat Islam ya di sana. Laki-laki, perempuan, anak-anak gitu ya. Mereka dijadikan sandra dan juga banyak yang dibunuhin, ditembakin gitu ya, dan dihancurkan kan rumah-rumah, Mm-mm, kemudian mm-mm. diambil paksa di jalan-jalan, di bulldozer gitu. Itu di tepi barat. Jadi sebenarnya ya nggak ada gencatan senjata atau perdamaian sesaat itu, nggak ada gitu, karena tidak istirahat. Hmm. Israel itu membantai ya, melakukan genosida terhadap kaum muslimin di Palestina, hanya pindah tempat dan balik lagi juga gitu ya. Ke Gaza sekarang juga sudah mulai lagi, jadi kalau buka lagi akun-akun
apa namanya, eh, para jurnalis Mm-mm. di Gaza atau juga di Palestina yang lain, isinya sekarang kalau awal-awal Ramadan kan ramai ya, mereka merayakan, kita ikut bergembira gitu ya, mereka merayakan Ramadan, kita ikut tenang. Sekarang ramai lagi, yaitu mayat-mayat bergelimpangan penuh dengan darah ditembakin gitu. Jadi kondisinya sekarang seperti itu lagi. Ya, walaupun Be- pembomannya Heeh, tidak seintens yang kemarin-kemarin gitu sebelum-sebelumnya ya. gitu ya. Iya. Berarti kalau kemarin kan kita ya Mbak, sempat ada euforia, oh gencatan Mm-mm. senjata nih gitu ya, Gaza telah bebas, Mm-mm. Gaza setidaknya bisa bernafas lega tuh Iya, kata Mbak Om ya. Berarti bisa dikatakan kata-kata gencatan senjata itu kayak seperti ilusi ya Mbak ya, iya ilusi betul. kebebasan. Betul. Padahal Fata sebenarnya Morgana ya. Fata Morgana. Padahal sebenarnya ya mereka tuh belum bebas gitu ya Betul, Mbak. betul. Hanya beda tempat aja jadinya. Iya, iya. Gaza udah hancur-hancuran gitu, habis-habisan Iya, gitu ya. iya. Pindah tempat ke West Bank Iya, gitu iya, berarti ya Mbak iya. ya. Jadi hanya ilusi ya berarti ya Mbak Betul. ya. Hanya memberikan harapan, harapan sesaat ya, atau bisa Iya, dibilang harapan palsu harapan palsu sebenarnya. berarti ya Mbak Iya, ya. kayak kita lagi di padang pasir, kepanasan, kehausan gitu ya, sudah istilahnya sudah antar hidup dan mati, terus ngelihat ada fata morgana air ya. Mm-mm. Pas dikejar ternyata enggak gitu ya, seperti itu sih sebenarnya kalau secara fakta kita lihat demikian gitu. Apalagi kalau kita umat Islam kan berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Allah gitu ya dalam Al-Qur'an. Ya, dengan mereka itu tidak ada diplomasi ataupun apa ya. Iya iya iya. Karena yang nggak ada Berunding nggak ada ya. perundingan, ataupun ya itu mereka pertama sering mengingkari janji, yang kedua kebencian terhadap mereka dari mulut mereka itu sudah sangat besar, apalagi di hati mereka gitu ya, itu kan dari Iya Al-Quran ya. benar. Nah kemudian bahasa yang mereka mengerti itu cuman memang perang, merekanya emang nggak ngerti bahasa damai ya. Iya iya. Kayak nggak suka gitu, apalagi ketika Ramadan kayaknya iri gitu ya, iri melihat kaum muslimin sedikit aja gitu, kaum muslimin di Palestina ya, untuk menikmati Ramadan sedikit saja mereka kayaknya udah itu banget, Nggak dengki terima, banget nggak gitu, mau nggak gitu ya. terima gitu. Sampai ada salah satu anggota parlemen kalau Mm-mm. tidak salah ya dari Israel tuh bilang justru Ramadan itu saatnya mereka tuh dibantai gitu. Oh aku ya, ya tahu Itu tahu tahu. pesta pembantaian tuh harusnya pas saat Ramadan ini gitu ya. Pertama mungkin untuk tadi ya dengkinya dengan Iya bulan iya. Ramadan Mm-mm. mungkin ya. Yang kedua mereka beranggapan kalau pas bulan Ramadan itu kaum muslim itu lagi capek, Lagi lagi lemes lemah-lemahnya gitu, gitu lagi ya. lemah-lemahnya. Justru itulah saatnya mereka tuh dibantai gitu. Ya terlihat kebencian yang luar biasa ya. Ya, jadi memang dari mereka ujaran kebencian itu kebanyakan dari mereka gitu. Kontras dengan kayak tawanan ya, Mm-mm. yang dibebaskan. Antara tawanan Palestina dengan tawanan Israel itu kan kontras kondisinya. Ya dunia melihat gitu ya. Sampai kan akhirnya si Netanyahu sendiri ya uring-uringan gitu ya. Ngelihat tawanan dari Israel itu mencium kepala pejuang Hamas Hamas. gitu ya, saking mereka tuh diperlakukan, kalau memang kan mujahidin itu kan memperlakukan tawanan itu ya seperti diperintahkan dalam Islam ya, tawanan itu ya diperlakukan dengan sangat luar biasa, maksudnya sama seperti mereka diayomi, dilindungin gitu ya, diberikan hak-haknya gitu ya, hanya saja mereka tidak bebas keluar gitu, itu saja. Sampai kan ada yang ketika hari pembebasan itu dia santai mancing santai mancing tuh tawanan dari Israel itu sebelum dijemput gitu ya, sebelum dijemput oleh Palang Merah tuh mancing dulu tuh di pantai Gaza gitu. Oh gitu. Itu sampai ini ya, jadi memang secara propaganda itu propaganda yang bagus gitu ya untuk umat Islam di Palestina. Sementara sebaliknya tawanan dari Palestina yang ditawan oleh Israel kan kondisinya 180 derajat gitu ya, mereka banyak yang dalam kondisi yang sakit parah, ada yang kakinya sudah nggak ada gitu ya, ada yang buta, ada yang rahangnya berubah gitu ya, atau ada yang sampai jedik seperti tengkorak gitu. Belum lagi kisah-kisah penyiksaan di balik penjara itu luar biasa. Itulah perbedaan antara akhlak Islam ya dengan moral yang katanya kan the most moral army tuh IDF gitu ya. Ternyata ya itu faktanya demikian gitu, mereka ngomong moral tuh ya hanya di mulut saja, Iya iya. sementara umat Islam dengan nilai-nilai Islam yang mereka agungkan, yaitu ajaran dari Rasulullah ya, mereka praktekkan gitu. Ya itulah yang
justru secara manusiawi itu sesuai dengan kemanusiaan gitu. Itu tadi ya fata morgana. Mereka Iya. dikatakan moral army pun juga itu fata morgana Iya gitu ya, betul, Mbak. fata morgana Karena itu berbeda sekali dengan faktanya. faktanya kayak gitu ya, Mbak. Nah, kalau begitu ya, Mbak, tadi gencatan senjata itu ya berarti kan bukan solusi ya, Mbak. Betul, betul, Kenapa? Karena tadi dia hanya ilusi. betul. Nah, berarti apa sih, Mbak, langkah selanjutnya nih gitu ya? Setelah ada tadi ya, gencatan senjata ini. Maksudnya apa sih ya yang bisa dilakukan oleh mungkin kita atau mungkin ya oleh dunia gitu ya terhadap Palestina. Dan ini konteksnya bukan kita membangun kembali kota Iya, gitu iya, ya. iya. Ya karena kan memang hancur banget ya, Mbak ya. Iya, betul. Maksudnya setelah ada gencatan senjata ini langkah selanjutnya tuh apa sih, Mbak, yang bisa kita lakukan gitu? Iya, yang seharusnya ya. Yang seharusnya dilakukan. Iya. Yang seharusnya kita lakukan atau yang seharusnya dunia lakukan gitu ya. Ya memang tidak hanya mengharapkan gencatan senjata sebagai solusi dan tidak berhenti gitu ya di gencatan senjata selesai gitu ya. Memang banyak digaungkan ini tuh oleh aktivis-aktivis kemanusiaan dari barat dan juga ya kalangan yang bukan dari kalangan umat Islam sih ya kalau gencatan senjata tuh. Nah, ya kita sebagai umat Islam harusnya ya kembali kepada bagaimana Islam itu memberikan solusi gitu ya. Dari perjalanan ya kita kan melihat sejarah perjalanan panjang perjuangan di Baitul Maqdis itu kan ratusan bahkan ribuan tahun ya. Ya memang bahasa yang dimengerti oleh mereka gitu ya, oleh musuh-musuh Islam di sana itu ya bukan perdamaian tadi atau bukan gencatan senjata gitu ya. Secara faktanya gencatan senjata tadi juga sudah kita buktikan itu juga ilusi gitu. Dan pun bukan jadi solusi untuk jangka panjang memang ya. Dan solusinya ya kita kembalikan kepada Islam. Islam memberikan perintah gitu ya kepada umatnya ya. Allah memberikan perintah kepada umatnya melalui aturan-aturan Islam khusus untuk perjuangan pembebasan Baitul Maqdis itu adalah ya Baitul Maqdis kaum muslimin di Palestina itu harus dibebaskan dengan jihad gitu ya. Dengan jihad. Iya, dikirimkan pasukan gitu ya. Karena mereka pasukan ya harusnya kekuatannya sama gitu sebanding ya. Bukan sekedar diberikan simpati atau bantuan kemanusiaan gitu ya. Itu pun ya memang kita butuhkan bantuan kemanusiaan tapi tidak cukup gitu ya karena tadi kita sudah ngumpulin bantuan kemanusiaan ternyata diblokade gitu ya atau ya, apa gunanya bantuan kemanusiaan kalau yang menerimanya dibunuhin gitu ya. Jadi memang itu bukan solusi tapi solusinya adalah kita di jihad seperti yang sudah seperti ya, Salahuddin Al-Ayyubi misalnya ya dulu membebaskan Baitul Maqdis dari Romawi kan itu dengan melakukan jihad gitu ya perang salib itu ya perang sabil kalau kita selama ratusan tahun ya mereka melakukan itu dengan jihad gitu dan itu pun akan sampai akhir zaman solusinya seperti itu dengan jihad hanya saja tadi jihad itu kan harus dikomando oleh satu komando gitu ya. Nah sebenarnya kaum muslim itu punya potensi itu di negara-negara Islam gitu ya banyak kan tentara-tentara dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa ya intinya tinggal nunggu satu komando harus ada satu komando dari Amir kaum muslimin gitu ya. Tidak bisa memang satu negara mengirimkan pasukan gitu ya karena kan backingannya Israel itu kuat. Tidak cuma Amerika ya, tapi negara-negara barat seperti Jerman, Prancis itu kan ngebacking gitu ya. Kita lihat kalau misalnya kayak di Jerman kemarin ya ini kasus-kasus yang terakhir Jerman, Prancis itu sama. Ketika masyarakatnya ribuan turun itu untuk bukan merayakan memperingati Women's Day tapi dengan tema yaitu hak-hak perempuan Palestina ya padahal itu kan aksi damai ya terus buat hak-hak perempuan gitu yang mereka juga bikin sendiri itu peringatan kan Barat itu kan yang bikin peringatan itu gitu tapi dijawab dengan kekerasan gitu oleh polisinya gitu ya perempuan dipukulin ada ya mungkin bisa dilihat di berita-berita atau di medsos ya di Instagram dan lain-lain perempuan-perempuan yang melakukan aktivis kemanusiaan itu dipukulin gitu nah berarti kita lihat itu berarti mereka termasuk backingannya
Israel ya. Mereka saja bersatu gitu loh nge-backing kemaksiat ya. Israel itu kan melakukan tindakan yang boleh dibilang itu tindakan bukan manusiawi ya, setan gitu ya. Tapi backingannya banyak. Nah, harusnya kaum muslimin juga sama bersatu gitu membacking Palestina gitu ya. Tadi dengan juga berjihad gitu. Karena memang bahasa yang dipahami oleh Israel hanya jihad. Dan itu harus ada satu kesatuan komando gitu. Kita butuh itu. Terus kita bisa ngelakuin apa nih kalau misalnya sebagai rakyat biasa, rakyat jelantah gitu ya. Ya tadi kita menyuarakan itu, menyuarakan persatuan kaum muslimin, menyuarakan solusi ini gitu ya. Karena memang dakwah itu ya begini caranya gitu kita sampaikan baik dengan lisan, tulisan gitu ya melalui podcast misalnya seperti ini ataupun melalui postingan gitu ya. Dan juga kepada ya kita menyeru juga kepada para pemimpin umat Islam dan juga tentara-tentara mereka gitu ya untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina ya dengan dorongan keimanan tentunya, bukan sekedar kemanusiaan ya. Kalau umat Islam ya apa sih yang menyatukan mereka? Ya keimanan itu sebagai satu saudara, karena itu juga kewajiban kita ya, bagian dari keimanan kita kepada Allah ya. Jadi apalagi jihad itu adalah puncak ibadah, puncak ibadah kaum muslimin. Harusnya itu disambut dengan gembira oleh para tentara-tentara muslim gitu. Ya, kita terus menyuarakan itu gitu ya. Pun kita misalnya para influencer ataupun siapapun yang punya platform gitu, itu bisa kita suarakan di sana gitu ya. Selain juga kita mempersiapkan diri sebagai seorang muslim yang harus terus meningkatkan kualitas dirinya, memahami pemahaman-pemahaman Islam termasuk dalam hal ini gitu. Kita memberi kan kita nggak bisa peduli kalau kita nggak punya ilmunya gitu loh. Nah, terus tingkatkan kapasitas dan keilmuan kita gitu ya. Salah satunya dalam masalah Baitul Maqdis ini gitu. Ya, meningkatkan kepedulian itu dengan cara kita tahu dulu ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Itu mungkin ya kalau dari solusi secara makronya dan juga kita sebagai individu-individu. Oke, nah kalau tadi ya Mbak ya solusi makronya, mungkin kalau solusi individu ya kita tetap harus menyuarakan gitu ya Mbak ya. Karena kita ya individu, kita nggak bisa apa sih yang bisa kita lakukan selain tadi mungkin skupnya memang masih kecil ya Mbak ya. Betul. Nah kalau tadi yang makro tadi itu kan memang berarti solusinya adalah jihad gitu ya Mbak. Kembali kepada solusi Islam adalah jihad. Berarti kan tentara-tentara kaum muslim itu berkumpul membentuk pasukan persatuan gitu ya untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Betul. Nah sekarang kan sebenarnya banyak ya Mbak ya, pasukan-pasukan kaum muslimin banyak gitu ya. Misalnya kayak di Arab mungkin ada, di Turki ada, terus di Indonesia kan juga ada gitu ya, terus di Malaysia, makanya negeri-negeri Islam gitu ya, itu kan banyak gitu, mereka juga punya tentara. Nah ini apa sih, kenapa nggak bisa gabung aja gitu terus langsung ayo ke sana dong, ayo dong gitu kan? Betul. Karena kan ya tadi kalau kata Mbak Om ya, kita kan dipersatukan oleh keimanan gitu ya, oleh akidah gitu ya, bukan darah memang gitu ya, tapi kan itu kekuatan akidah itu kan lebih kuat dari darah gitu ya Mbak ya. Ini kenapa sih kenapa nggak bisa bergabung tadi terus ayo ke sana gitu loh Mbak. Ya betul sekali yang disampaikan Mbak Putri tadi. Faktanya kaum muslimin itu terpecah belah ya. Apa yang memecah belah? Yaitu banyak hal. Pertama nasionalisme, kita dipecah belah dengan nasionalisme. Jadi meninggikan nilai nasionalisme dan merendahkan nilai ukhuwah sebagai satu tubuh gitu ya. Jadi ya merasa tidak punya ikatan gitu, nggak ada rasa sama saudaranya gitu, bukan siapa-siapa saya kok gitu ya. Mungkin itu yang pertama gitu ya. Dan memang itu salah satu dampak dari penjajahan yang lama ya, dari dulu kala ditanamkan kepada benak kaum muslimin tentang ide-ide ya tadi yang memecah belah kaum muslimin, salah satunya nasionalisme. Kemudian yang kedua, kita tidak punya pemersatu. Ya memang harus ada satu institusi yang mempersatukan gitu. Seperti dulu kan umat Islam tuh nggak terpecah dari nation state gitu ya.
ya umat Islam satu dalam satu kepemimpinan gitu. Dulu nggak ada Palestina, sebenarnya dulu nggak ada Palestina ya. Oh, iya iya Maksudnya iya. nggak ada Palestina sebagai sebuah negara yang ada Negara benderanya satu sendiri, negara sendiri iya gitu gitu. ya. Dulu Palestina, Mesir gitu ya, terus Lebanon, Suriah, Arab Saudi gitu, semuanya bersatu, bahkan Indonesia gitu ya, Turki dan lain sebagainya bersatu dalam satu kepemimpinan khilafah gitu. Ya memang mau tidak mau harus demikian gitu. Kita harus satu tubuh lagi, baru kita bisa menggerakkan seluruh tentara-tentara kaum muslimin untuk berjihad bersama gitu. Bukan berjihad bersama ya, berjihad ke sana dengan satu komando gitu. Jadi ya itu yang tidak bisa di yang tidak menyatukan kaum muslimin sekarang itu tadi ada nilai-nilai Nasionalisme di luar gitu ya. Islam ya, nasionalisme yang akhirnya membuat kaum muslimin tidak bersatu. Kemudian tadi tidak ada satu institusi yang mempersatukan kaum muslimin. Gitu. Berarti nggak bisa tuh misalkan kayak presiden Indonesia gitu ya. Jadi komandonya nggak bisa berarti ya Mbak ya. Itu bukan Sebenarnya ada ya pemersatu upaya gitu ya. iya gitu, kalau mau tuntas ya demikian, tapi juga kita tidak menafikan ada sih upaya-upaya dari keberanian gitu ya dari beberapa pemimpin negara gitu ya, itu patut dihargai juga. Kayak misalnya Malaysia kemarin kan berani gitu ya, Malaysia dan Afrika Selatan gitu ya, mereka berani memblokade atau memboikot gitu ya kapal-kapal dagang dari Israel misalnya. Itu juga sebenarnya sudah sebuah, ya walaupun tidak cukup ya, tapi sebuah angin segar lah gitu, ada keberanian untuk melawan gitu ya. Ya berarti Masya Allah ya Mbak ya. Berarti memang kita itu harusnya tadi ya bersatu ya Mbak ya. Bersatu di bawah satu Iya, pemimpin. Bukan pemimpin-pemimpin yang masing-masing memimpin negara iya gitu ya, tapi betul, harus satu satu pemimpin, kesatuan kesatuan. kepemimpinan. Nah mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Apa ya Mbak, kita melihat bagaimana orang-orang di Gaza itu luar biasa ya Mbak ya, resiliensinya, kekuatan mereka untuk menahan penderitaan lah bahasanya gitu ya Mbak ya, karena tadi mereka diporak-porandakan rumah mereka, dipisahkan dari keluarga mereka. Nah ini dari kan kalau kita ngeliatnya kayak ya Allah kok begini banget sih gitu ya, maksudnya kok kayaknya bertubi-tubi sekali gitu ya penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza gitu ya. Mungkin apa ya Mbak ya, hikmah yang bisa kita ambil nih gitu ya terkait kondisi di Gaza gitu ya, terutama mungkin untuk generasi muda gitu ya Mbak ya. Generasi muda kan memang generasi yang diharapkan bisa apa ya, melanjutkan ini tombak perubahan Iya. gitu ya Mbak. Seperti mungkin apa hikmahnya ya Mbak yang bisa kita ambil dari kondisi ini? Ya, luar biasa ya kalau kita melihat postingan-postingan gitu ya tentang penduduk Gaza, penduduk Palestina yang lain, yang mereka sudah mengalami penderitaan yang tidak terperi gitu ya. Kalau kita jadi mereka nggak tahu kayak gimana gitu ya. Ternyata sampai sekarang pun gitu ya, walau sudah habis-habisan, mungkin tinggal keluarga, harta sudah nggak ada gitu ya, mereka mengalami tekanan yang luar biasa, trauma yang luar biasa, ketakutan dan sebagainya, tapi kok tidak ada gitu ya. Saya tidak ada melihat misalnya ada postingan ada yang nauzubillah Oh iya ya. saking depresinya gitu ya dengan kondisi itu, kan tekanan mentalnya luar biasa gitu, tapi nggak ada, justru mereka tetap ceria gitu, tetap apa yang terlontarkan dari mulut mereka itu alhamdulillah ketika misalnya melihat mendengar kabar saudaranya ada yang syahid gitu ya. Ucapan-ucapan Ucapan-ucapan tabiah gitu ya, tidak ada misalnya ya, menangis pasti ada gitu ya, manusiawi gitu ya, tapi sampai istilahnya kena depresi dan lain sebagainya ya, mungkin tekanan mental itu ada, tapi tidak pasti membuat ada mereka ya. tuh jadi istilahnya kehilangan Jatuh akal gitu ya, atau jatuh gitu ya, luar biasa. Nah, ujian di sana itu mungkin berbeda dengan ujian kita ya, ujian di jalan Allah ya, bukan ujian kemaksiatan gitu ya. Itu membuat pribadi orangnya itu menjadi justru jadi kuat gitu ya mentalnya, atau jadi bersih ya. Sementara sebaliknya kalau misalnya di wilayah kaum muslimin yang lain juga mungkin ada ujian lagi gitu ya, ujian yang justru ya itu ya kemaksiatan ya misalnya, justru itu membuat mental menjadi
eh, iya buruk gitu ya. Hmm. Contoh ada nggak di Gaza misalnya anak-anaknya itu kena sindrom generasi strawberry gitu ya. Nggak ada ya. Ya, Anak-anak kecilnya aja enggak ya. kata-katanya kayak orang Iya. dewasa gitu. Apalagi yang pemuda-pemudanya gitu ya. Karena memang di sana eh, kita pernah dulu mengadakan acara dengan salah satu muslimah Gaza ya. Mm-mm. Betapa menggambarkan kalau di Gaza itu ya mungkin di Palestina secara umumnya ya, karena mereka itu masih menjalankan tradisi-tradisi Islam yang kuat dari masa-masa dulu Islam ketika masih berjaya gitu ya, yaitu tradisi-tradisi menjaga tatanan pergaulan atau syariat gitu ya, pergaulan itu dijaga baik gitu. Contohnya di Gaza itu eh, ikhtilat campur baur itu disebut aib gitu ya, Hmm. itu dikatakan aib gitu ya. Saya juga lihat demikian gitu ketika postingan-postingan para jurnalis Gaza, nggak ada tuh mereka tuh menampakkan aurat perempuan gitu ya, atau bahkan ketika ada korban perempuan tuh langsung ditutupin gitu, atau mereka sendiri ketika posting kegiatan-kegiatan pribadinya tuh nggak ada tuh posting istri misalnya, nauzubillah, apalagi pacar gitu ya. Dan memang pergaulan itu terjaga, laki-laki perempuan gitu ya. Hmm. Bersihnya tatanan pergaulan di masyarakat dengan mereka selalu meninggikan gitu ya tatanan syariat Islam gitu ya, bagaimana Islam itu mengatur. Belum lagi kuatnya keimanan dan ibadah mahdhum mereka, kayak dengan Al-Quran aja keterikatan hati mereka tuh luar biasa gitu ya. Mereka tuh rela rumahnya hancur semua, perabotannya, harta-hartanya hancur ketika mereka masih menemukan Al-Quran. Itu kayak harta yang luar biasa untuk mereka gitu ya, secara simbolis dan juga secara kehidupan mereka sehari-hari gitu. Terikat dengan Al-Quran itu menjadi bagian dari diri mereka dan sebagai pengobat duka lara mereka gitu ya. Ya itu ya mungkin minimnya kemaksiatan di sana gitu ya, karena tadi mereka masih menjaga tradisi-tradisi keislaman itu yang membuat akhirnya mental mereka tuh terjaga. Itu kan modal ya, Iya, benar ya. dan mindset-mindset yang mereka miliki seperti ya tadi ya, mati syahid gitu ya, terus ridho terhadap qadanya Mm-mm. Allah. Itu kan mindset yang tidak dimiliki mungkin oleh kaum yang lain gitu. Iya ya, karena Kalau keadaannya berbeda ya, Mbak. betul, kalau kita lihat malah justru tentara-tentara Israel lah yang banyak kena penyakit Iya, benar mental, benar benar. trauma pasca mereka Heeh. melakukan ya, karena kan melakukan pembantaian itu kan sebenarnya nggak sesuai fitrah Iya, manusia, benar. dan itu bisa merusak fitrah mereka, akal mereka gitu ya. Kan banyak wawancara dengan mantan tentara IDF itu yang mereka tuh kayak orang gila gitu, Mm-mm. dihantui dengan kelakuan mereka sendiri gitu ya. Sementara itu tidak terjadi di kaum muslimin gitu, karena memang tradisi Islam itu menjaga mental dan interaksi itu bersih gitu. Itu mungkin yang bisa kita ambil ya untuk generasi muda, salah satunya adalah bagaimana kita terikat dengan hukum syara untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Kemudian juga spirit perjuangan dan perlawanan gitu ya. Mereka dengan kondisi yang sudah puluhan tahun dijajah gitu ya, tetap tidak menyerah gitu ya. Terus itu diturunkan turun temurun gitu oleh para ibunya, terutama ya ibunya kepada anak-anaknya, terus diturunkan jiwa-jiwa pejuang untuk membebaskan Al-Aqsa gitu ya. Sehingga makanya kan yang ditakutin Israel itu bukan cuman pemuda-pemudanya, anak-anak kecil kan ditakutin ya. Mm-mm, Bahkan mm-mm. ibu-ibunya itu yang lagi hamil aja kan dibunuh. Itu mereka tuh prestasi bisa membunuh ibu hamil dan janinnya gitu, karena itu yang akan meneruskan perjuangan itu ya. Jadi spiritnya itu. Nah, terus gimana dengan kita di sini gitu? Apa spirit perjuangan ataupun perlawanan gitu? Jadi, sebenarnya penjajahan itu kan nggak cuma ada di sana ya. Seluruh negeri Oke. kaum muslimin itu juga terjajah sebenarnya, cuman beda bentuk gitu. Mungkin di kita juga sama, ada penjajahan. Seperti misalnya penjajahan dari sisi ekonomi gitu ya. Kondisi Indonesia juga Hmm. sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi, karena memang itu dampak dari penjajahan secara ekonomi. Kemudian kita juga dijajah secara pemikiran, gaya hidup, apalagi ke pemudanya nih. Itu gaya hidup itu penjajahannya luar biasa gitu, dampaknya ke pemuda sehingga kita dilemahkan. Sampai istilahnya para pemuda itu disibukkan dengan hal-hal yang aduh nggak ada gunanya untuk masa depan mereka gitu. Nah,
kesadaran bahwa kita tuh sedang dijajah dan kita harus melakukan perlawanan secara pemikiran ya tentunya, karena kita kan dijajahnya bukan secara fisik, eh, untuk menghadirkan eh, solusi terhadap penjajahan ini gitu ya. Ya, menyadarkan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain, itu juga harus kita miliki gitu ya, terinspirasi dari mereka yang tidak pernah menyerah gitu, dan mereka terus menumbuhkan kesadaran itu, karena memang real ya kalau di sana penjajahannya secara fisik, jadi Iya. kesadaran itu akan muncul. Tapi kalau di sini kan penjajahannya nggak terlihat gitu ya, Benar-benar. justru itu yang melenakan gitu, dan itu harus kita sadari gitu. Nanti mungkin bisa dibahas lagi ya, penjajahan yang tidak real atau bukan secara fisik itu seperti apa ya. Yang tidak terlihat tadi itu ya Mbak ya. Gitu. Dan itu juga bahaya untuk kaum muslim, itu melemahkan kaum muslimin juga gitu. Sama bahayanya kayak tadi, mentalnya jadi pada rusak kan. Ya itu masih mending kalau di sana tuh kan mentalnya mereka masih kuat ya. Artinya harapan untuk akhiratnya itu kan, sementara kalau misalnya kita sudah dirusak mentalnya, dirusak perilakunya, ya, masa depan dunia akhiratnya itu loh yang dipertaruhkan gitu. Jadi harusnya sama-sama aware terhadap penjajahan ini. Berarti ini ya Mbak, maksudnya kita pun kalau menarik tadi kalau kata Mbak Om, kita sama-sama dijajah. Walaupun mungkin bentuknya bukan penjajahan fisik ya Mbak ya. Jadi memang kita nggak prepare nih gitu ya dengan kondisi penjajahan dari pemikiran gitu ya Mbak. Nah ini memang kalau kita lihat kondisi sekarang tuh, kata Mbak Om tadi bilang, ya kita dilemahkan gitu ya Mbak, dilemahkan secara pemikiran, yang membuat kita bukan hanya lemah pemikiran, bahkan lemah fisik. Betul, fisik juga lemah. Fisik juga lemah gitu ya Mbak ya. Kenapa? Karena kita tadi kalau saudara-saudara kita di Gaza itu mereka bersih lingkungan mereka, tidak ada kemaksiatan, maka mental mereka kuat. Sedangkan kalau kita lihat sekarang sekeliling kita itu penuh dengan hal-hal yang Allah tidak sukai gitu, yang Allah larang gitu. Makanya wajar kalau terjadi banyak kerusakan mental ya Mbak ya. Itu dari penjajahan pemikiran, itu hasilnya adalah kemaksiatan ya. Kemaksiatan merajalela. Kemaksiatan kan sesuatu yang dibenci Allah gitu ya, yang melanggar syariat gitu. Dan kita tuh dijauhkan dari syariat, terutama generasi mudanya. Akhirnya secara mental lemah, fisiknya juga lemah gitu. Ya kan, dengan berbagai hal, dengan makanan ya, gaya hidup dan lain sebagainya gitu. Kayak gaya hidup sekarang kan generasi mudanya ya, benar melemahkan fisik juga gitu ya. Itu momen saat ini kan kita mau Idul Fitri ya. Ya, menyebut hari kemenangan. Betul. Ya, harusnya menjadi momentum untuk kaum muslimin kita menggapai kemenangan yang hakiki gitu ya. Ya, itu tadi terbebas dari penjajahan, baik secara fisik ya, kaum muslimin yang di berbagai belahan dunia yang sedang dijajah secara fisik, ataupun penjajahan yang secara penjajahan mental, penjajahan ekonomi gitu ya. Nah, itu bisa kita jadikan momentum untuk renungan. Minimal kita merenungkan dulu gitu ya, kemudian nanti kita berusaha untuk berjuang bersama dengan saudara kita. Vibes perjuangannya itu kerasa gitu. Jadi kita perlu merenung dulu, lalu kita bergerak ya Mbak ya. Betul. Jadi nggak diam saja. Betul. Karena melemahkan tim itu. Iya. Oke, Masya Allah Mbak Om, jazakallahu khairan Mbak Om, dapat banyak insight nih hari ini nih ya. Alhamdulillah. Kita ngomongin soal Palestina, terus akhirnya kita dapat banyak insight bagaimana sih kita harus berbuat gitu ya, bersikap walaupun kita jauh dari sana gitu ya. Betul. Seperti itu. Nah gitu ya teman Tiara ya, Masya Allah ya, kita banyak dapat insight nih hari ini nih. Kalau ternyata memang ya kita alhamdulillah ya, kita punya privilege aman dan nyaman di sini gitu ya. Kondisi kita damai gitu. Tapi jangan sampai kondisi yang enak seperti ini membuat kita jadi lengah. Dan kenapa? Karena ketika kita lengah tadi, kalau kata Mbak Om tadi ya, lengah tadi kita jadi terbiasa dengan kondisi-kondisi yang sebenarnya penuh dengan kemaksiatan, yang akhirnya bisa membuat kita menjadi semakin lemah gitu. Bukan hanya sekedar lemah pemikiran, bahkan lemah fisik. Jadi yuk, mumpung masih Ramadan nih, walaupun udah hari-hari akhir ya, kita harus tetap semangat untuk untuk melakukan fastabiqul khairat. Dan itu bukan hanya sekedar kita ibadah mahdoh ya Mbak ya, kita sholat, puasa, terus baca Al-Quran, tapi kita bergerak gitu ya. Kita bergerak, kita sadarkan umat, kita belajar, banyak-banyak belajar gitu, supaya kita tadi badan kita tuh tidak lemah gitu ya Mbak. Kita bisa bangkit, yang pada akhirnya kita bisa membangkitkan Islam ini kembali gitu ya. Masya Allah. Oke.
Sampai sini dulu mungkin ya teman Tiara ya, podcast hari ini. Terima kasih ya teman Tiara sudah mengikuti nih podcast dari awal sampai tadi kita selesai sama Mbak Om. Tetap semangat ya saumnya ya. Sampai ketemu lagi di podcast episode berikutnya. Assalamualaikum.